Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemerintah pada tahun ini kembali membuka seleksi ASN P3K maupun ASN PNS. Nah, semoga Bapak Ibu yang lagi berjuang dalam seleksi tahun ini diberikan kemudahan, kelancaran, serta intinya lulus dengan hasil yang terbaik tentunya ya. Nah, untuk mendapatkan hasil yang terbaik tentunya kita harus selalu mempersiapkan diri dengan membekali diri dengan soal-soal yang akan muncul nantinya pada seleksi P3K nantinya. Nah, di sini saya Adelaila Rahma akan membantu teman-teman semua dalam mempersiapkan diri dalam mengikuti seleksi P3K tahun ini. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal kompetensi manajerial. Nah, ini salah satu kompetensi yang ada dalam seleksi P3K tahun ini ya. Nah, sebelum kita membahas soal dari kompetensi manajerial, tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kompetensi manajerial. Nah, kompetensi manajerial itu adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan mengelola unit organisasi. Nah, dalam kompetensi manajerial ini ada indikator-indikator yang perlu dibahas atau yang perlu kita pelajari. Yang pertama, integritas. Kemudian yang kedua, kerjasama. Yang ketiga, komunikasi. Kemudian orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, serta pengambilan keputusan. Nah, dalam video kali ini saya akan mencoba membahas satu persatu dari indikator kompetensi manajerial. Nah, yang pertama tadi indikator kompetensi manajerial ini adalah integritas. Nah, apa itu integritas? Integritas adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai dan norma dan etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertai. Nah, dari kata integritas ini tentunya kita tahu ya, harus tahu kata kunci dari integritas itu adalah konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai dan norma ya. Kemudian bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertai. Nah, itu arti dari integritas. Nah, integritas sendiri mempunyai juga indikator. Nah, indikator-indikator pada integritas yang itu yang pertama, mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi. Kemudian mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi. Kemudian mampu menghasilkan, menanamkan keyakinan bersama agar anggota yang dipimpin bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi dalam lingkup formal. Dan mampu menciptakan situasi kerja yang mendorong kepatuhan pada nilai, norma, dan etika organisasi. Kemudian yang terakhir, mampu menjadi role model dalam penerapan standar keadilan dan etika di tingkat nasional. Nah, sebelum kita menjawab soal dari kompetensi manajerial, tentunya kita harus tahu tips dalam menjawab soal. Nah, tipsnya yang pertama, menentukan kata kunci dalam setiap pertanyaan atau pernyataan. Ya, ini perlu ya, karena biasanya soal dari kompetensi manajerial ini disajikan dalam bentuk deskripsi yang lumayan panjang. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita harus tentukan kata kunci dalam setiap pernyataan yang disediakan, karena nanti kita bisa dapat mudah menentukan jawaban yang paling tepat. Nah, kemudian yang kedua, tentukan jawaban yang paling benar dari pilihan yang disediakan, karena jawaban yang paling benar akan mendapatkan nilai tertinggi dalam setiap pertanyaannya. Nah, ini menurut pengalaman saya ya, kita harus teliti dan benar-benar
tentukan mana yang paling tepat. Nah, karena yang paling tepat akan memperoleh nilai yang paling tinggi di setiap soal-soalnya. Kemudian, yang ketiga, usahakan dalam membaca soal langsung dipahami dan hindari dalam mengulang membaca soal, karena waktu yang disediakan tentu terbatas dan kita sebagai peserta ujian harus memanfaatkan waktu yang disediakan gitu ya. Jangan sampai teman-teman nanti waktunya sudah habis tapi soal-soalnya belum terselesaikan. Baik, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Menurut Anda, pegawai yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas adalah orang yang. Nah, sebelum kita menjawabnya, tentu kita tentukan dulu kata kuncinya. Nah, kata kunci dari soal ini adalah pegawai yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas. Nah, bagaimana pegawai yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas? Apakah A. bekerja dengan penuh kehati-hatian, teliti tetapi tepat waktu? Atau B. bekerja sesuai dengan tata aturan yang berlaku? Atau C. mengacu pada perintah atasan? Atau D. bekerja berdasar pada skala prioritas dan tuntutan kondisi sesaat. Nah, silakan teman-teman semua untuk menjawabnya. Baik, nah tentu kita sudah bisa menjawab ya. Nah, pegawai yang bertanggung jawab dan mempunyai integritas itu tentunya pegawai yang mengacu pada perintah atasan. Ya, ini adalah option yang paling tinggi nilainya, yaitu 4. Option A itu memperoleh nilai 3, option B memperoleh nilai 2, dan option D memperoleh nilai 1. Ini yang paling rendah ya. Nah, soal ini adalah soal yang bertujuan untuk mengatur indikator seseorang agar layak menjadi pekerja yang bertanggung jawab dan berintegritas. Baik, kita lanjut ke soal yang kedua. Arif dan ketiga rekan kerjanya mendapat tugas mendadak dari atasan dan harus diselesaikan dalam waktu 2 hari. Pada saat deadline, ia sebenarnya sudah dapat mengumpulkan pekerjaannya karena ia sudah selesai. Namun, melihat kedua rekannya belum selesai, Arif ragu untuk menyerahkan pekerjaannya kepada atasan. Apa yang harusnya Arif lakukan? Nah, ini kan soalnya panjang, jadi kita harus tentukan dulu kata kuncinya, yaitu ada tugas mendadak ya, tugas mendadak, kemudian harus dikumpulkan ya di deadline. Nah, Arif sudah mau menyerahkan pekerjaannya, tetapi kedua rekannya belum selesai. Nah, apa yang harus Arif lakukan? Apakah A. segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan kerjanya? Atau B. lebih baik menunggu rekan kerjanya untuk menghindari anggapan tidak setia kawan? Atau C. menunggu rekan kerjanya selesai, kemudian menyerahkan pekerjaannya agar terlihat kompak? Atau D. segera menyerahkan pekerjaannya sekaligus melaporkan bahwa rekan kerjanya belum selesai bekerja? Nah, silahkan teman-teman jawab. Nah, tentunya kita sudah bisa menjawab langsung ya. Poin yang paling terbesar itu adalah di option A. Ya, segera menyerahkan pekerjaannya tanpa bergabung pada rekan kerjanya. Nah, ingat, integritas ini adalah mampu atau konsisten berperilaku sesuai nilai dan norma aturan berorganisasi ya. Kita berorganisasi tentu harus disiplin dan harus mengumpulkan tugas tepat waktunya. Nah, kemudian nilai ketiga itu diperoleh option D. Kemudian nilai 2 pada option B, nilai 1 pada option C ya. Nah, soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap yang tidak mudah terpengaruh untuk tetap mengerjakan tugas sesuai dengan nilai norma yang diutamakan, seperti menyelesaikan tugas tepat waktu. Baik, lanjut ke soal selanjutnya. Jika saya menjadi anggota yang melanggar
fakta integritas. Nah, langsung tentukan kata kuncinya ya. Melanggar fakta integritas. Maka ketika mendapat teguran, biasanya saya, mendapat teguran. Bagaimana sikap kita ketika mendapatkan teguran? Apakah A, memberi alasan yang dapat diterima mengapa saya melanggar fakta integritas. Nah, memberi alasan-alasan nih. Atau B, saya akan menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi disalahkan oleh anggota lain. Atau C, menemui aturan sebelum mendapatkan teguran. Nah, mencari aturan sebelum kita ditegur lah ya. Atau yang D, menunggu dipanggil dan mempersiapkan jawaban-jawaban yang akan saya berikan. Nah, ini menunggu atasan memanggil dulu, kemudian mempersiapkan alasan-alasan yang akan kita berikan nanti ketika diberikan pertanyaan-pertanyaan. Dari sini kita bisa langsung jawab ya. Ketika kita melanggar fakta integritas, nah apa yang harusnya kita lakukan? Kita harus menerima teguran tersebut karena memang salah, meskipun menghadapi konsekuensi disalahkan oleh anggota lain. Jadi di sini poin tertinggi itu ada di option B. Kemudian nilai ketiga ada di option C, nilai 2 ada di option D, sedangkan nilai 1 ada di option A. Nah, soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap setelah melanggar fakta integritas dan tanggapan setelah mendapatkan teguran. Nah, apakah jujur ya? Apakah jujur? Apakah menerima konsekuensi atau tidak gitu ya? Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ketika muncul masalah dan terkait dengan hal-hal yang menjadi kewajiban saya, maka saya, nah ini kata kuncinya muncul masalah yang terkait dengan kewajiban yang kita gitu. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah A, saya akan bertanggung jawab? Atau B, mencermati dulu apakah saya terlibat di dalamnya? Atau C, melihat dulu apakah saya sebagai sumber masalah? Atau D, membiarkan masalah tetap berlangsung? Nah, silakan teman-teman cermati terlebih dahulu. Nah, ini tentu sudah bisa kita jawab ya. Nah, kita ada muncul masalah. Nah, terkait hal-hal yang menjadi kewajiban saya, maka saya ya harusnya bertanggung jawab sesuai dengan indikator dari integritas tadi ya, bertanggung jawab, menerima konsekuensi. Nah, ini poin option A mendapat nilai 4, nilai tertinggi ya. Kemudian nilai 3 itu di option B. Nah, mencermati dulu apakah saya terlibat di dalamnya gitu kan. Kemudian nilai 2 itu ada di option C dan nilai 1 ada di option D. Nah, ini adalah soal yang bertujuan untuk menunjukkan sikap ketika menghadapi suatu masalah. Kita lanjut soal selanjutnya. Suatu saat saya dan teman masing-masing mengendari sepeda motor. Sampai perempatan jalan, tiba-tiba lampu merah menyala. Tetapi teman saya mengajak untuk terus maju. Nah ini ya kata kunci dari soal ini, mengendarai sepeda motor ya, dan lampu merah menyala. Nah, bagaimana sikap kita? Nah, apakah A, berhenti ketika sudah melaju sampai batas marka? Atau B, berhenti meskipun ia mengajak terus, ya teman-temannya mengajak terus. Kemudian tanpa pikir panjang mengikuti ajakan teman. Atau yang D, ya berhenti meskipun teman terus melaju. Nah, dari opsi ini silakan teman-teman mencermati terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita jawab. Nilai yang paling tinggi tentunya kita harus berhenti meskipun teman
kita terus melaju ya, karena kalau sudah hidup lampu merah kita wajib berhenti ya. Berarti ini konsisten dalam menerapkan nilai dan norma yang berlaku gitu. Nah, kemudian nilai yang ketiga itu ada di option B, berhenti meskipun ia mengajak terus. Nilai yang kedua itu ada di option A, dan nilai satu yang paling rendah itu ada di option C. Nah, soal ini adalah soal yang bertujuan untuk mengetahui integritas dalam konsisten untuk mentaati peraturan-peraturan lalu lintas saat berkendara. Baik, di akhir video ini saya akan menjanjikan soal bonus. Silahkan kepada teman-teman untuk membaca dan mencermatinya serta menjawabnya di kolom komentar. Nanti di part selanjutnya kita akan bahas bersama soal ini. Nah, jangan lupa ya, jawab di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.